Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Menteri kemarin ketika peresmian tol di Pekanbaru, Bangkinang. Saya tidak bisa menemani Pak Menteri dengan Pak Presiden, kebetulan melaksanakan umroh Pak Menteri. Dan saya dengar banyak berkahnya dengan kehadiran Pak Presiden dan Pak Menteri di sana, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan harapan masyarakat Riau tentunya kehadiran Pak Presiden dengan Pak Menteri ke sana juga bisa memberikan pembangunan infrastruktur lebih besar lagi untuk Riau tentunya. Sebagai daerah penghasil devisa bagi negara. Ya. Riau luar biasa Pak Menteri, sebagaimana kita tahu ada minyak di atas, minyak di bawah, tetapi infrastrukturnya cukup memprihatinkan, tapi alhamdulillah dalam beberapa tahun ini karena kehadiran kami di Komisi 5 ini cukup memberikan warna dan pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur Riau. Untuk jalan nasional banyak pelaksanaan preservasi sekarang secara multi-yes ya. Pekanbaru Batas Sumbar, Pekanbaru Keliaran Jauh, itu sedang dilaksanakan, begitu juga di Pekanbaru Rengat ya, sedang dilaksanakan. Cuma kemarin Pak Dirjen saya dengar meninjau daerah ke Bangkinang, Pak Dirjen ya. Bangkinang melihat rencana pembangunan jalan 2 jalur di Kota Bangkinang. Kota Bangkinang itu terlalu pendek Pak Dirjen. Maka perlu jalan 2 jalur sehingga nampak kotanya lebih panjang. Cuma saya mendapat informasi itu di Bintang pula, tinggal 10 miliar. Mudah-mudahan Bintangnya segera dibuka, Pak Menteri. Harapan dari Pak Bupati, itu jalan 2 jalurnya pas samping kantor Balai Bupati, setelah itu 1 jalur lagi. Kalau 2 jalur ini akan terbuka aksesnya, apalagi Kota Bangkinang nanti menjadi daerah persinggahan bagi jalur tol tentunya. Harapannya bisa mendukung untuk akses jalan tol. Kemudian untuk khusus jalan tol Pak Menteri, mohon saya diberikan akses untuk koordinasi dengan BUMN. Pekanbaru Bangkinang itu ada keluhan dari masyarakat, ada akses-akses jalan masyarakat ke kebun mereka yang dulu dijanjikan untuk dibangun oleh HKI atau HK, tetapi belum dibangun. Saya kemarin mendata beberapa, mudah-mudahan itu bisa dikomunikasikan dengan HK nantinya. Sehingga keberadaan tol itu tidak justru akan menyusahkan masyarakat. Kemudian Pak Dirjen kemarin sebelum ke Bangkinang ada jalan pas depan rumah saya, kalau saya keluar dari rumah itu jalan akses. Ini pengerjaannya di 2019 Pak Dirjen. Itu bongkar pasangnya sudah lebih 10 kali semenjak dibangun. Pas waktu pemeliharaan saja itu dibongkar pasang sampai 3 kali itu Pak Dirjen. Sampai sekarang itu saya hitung hampir 10 kali. Itu saya pas pelaksanaan itu saya sempat ditegur oleh salah seorang kontraktor. Saya bertamu ke rumah seseorang, saya ditegur, Pak Sahrul ini pengerjaan tidak benar. Masa kerukan itu dimasukkan lagi ke dalam katanya. Waktu itu saya diam, saya sempat sampaikan ke Pak Slamet, waktu itu jadi kepala balai. Dan betul sampai sekarang sudah sampai 10 kali Pak. Dan anehnya yang melaksanakan selalu dapat kegiatan. Dan informasinya memang pelaksana kegiatan di balai jalan ini orang-orangnya itu-itu saja dan sehingga tidak ada kompetisi. Nah, mudah-mudahan ke depan akan lebih ada kompetisi Pak untuk pengerjaan jalan sama seperti pengerjaan jalan yang preservasi. Preservasi Pekanbaru Keliaran Jauh ini juga setelah dibangun tidak lama rusak lagi. Entah apakah tonase atau kualitas dari pengerjaan yang ada di Pekanbaru Bangkinang, Pak.
Kemudian untuk SDA, ini evaluasi nih beberapa tahun dan beberapa kali saya sampaikan, rasio yang diberikan kepada Riau untuk penanganan sungai Pak, turap tebing. Saya selalu menyampaikan ada 5 sungai menjadi kewenangan BWS 3 Pak. Sungai besar saja, belum yang kecil-kecil. Tapi rasio yang didapatkan untuk penanganan tebing ini saya rasa kurang adil Pak, dibandingkan dengan yang lain. Nah, mohon perhatian, ini evaluasi dan mudah-mudahan menjadi kebijakan yang lebih bagus lagi, berpihak kepada masyarakat Riau khususnya Pak. Karena kasusnya itu setiap saya turun reses, turun ke masyarakat, kalau di pantaran sungai itu selalu itu saja yang menjadi permasalahan. Dan anehnya sudah saya sampaikan ternyata belum juga masuk dalam rencana DED-nya Pak. Permasalahan selalu tidak ada DED. DED yang ada tidak dibangun. Alasannya masih ada DED yang belum dibangun. Ya karena diberikan hanya 5 titik per tahun, mana mungkin bisa terbangun semuanya Pak. Dan ada yang kondisi-kondisi yang sangat kritis. Mohon Pak bisa untuk kedepannya lebih diperbanyak lagi. Kemudian untuk Apsah Pak, saya mendapatkan pola padat karya yang ada di Apsah ini beda dengan padat karya yang ada di P3 TGAI atau padat karya yang lain. Keluhan dari teman-teman balai katanya itu semua tidak ada dana SPPD operasional, saya tidak begitu tahu. Tapi intinya tidak sama Pak, mohon disamakan. Sehingga kalau daerahnya jauh, orang balai agak kurang mau membuat, kalau kami taruh daerah-daerah jauh begitu. Padahal itu yang membutuhkan. Nah, kalau bisa nih kan lebih fleksibel dalam penggunaan anggarannya. Kemudian untuk Cipta Karya, terima kasih Bu Dirjen, alhamdulillah pengerjaan sekolah kita secara umum saya lihat bagus dan saya hanya minta Pak, sekali-sekali dikirimlah untuk peresmian ini, kalau nggak bisa Pak Dirjen ya Pak Direktur lah untuk beberapa sekolah atau apa. Mohon juga ini memberikan dukungan ke kami juga nih Pak, kalau biar bisa hadir lagi 2024 di sini Pak Menteri. Kemudian untuk SPAL DS Bu Dirjen, SPAL DS khususnya di daerah, kalau di dapil saya itu di Kabupaten Indragiri Hilir. Nih Kabupaten Indragiri Hilir ini kan tanahnya itu tanah gambut, sehingga biaya pembangunan SPAL DS itu tak cukup 10 juta satu titik Bu. Jadi mudah-mudahan dengan, kalau tidak salah nilainya sekarang 350 juta, itu jangan dipatok gitu. Lihat kondisi juga kebutuhan infrastruktur di sana. Karena membangun pondasi saja di Inhil itu, secara umum, itu sama dengan membangun satu rumah tipe 36 di Pekanbaru misalnya, atau di Kampar. Dimohon ini lebih fleksibel. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan juga di Inhil Pak. Inhil ini adalah pusat produksi kelapa dunia, bukan hanya kelapa di Indonesia, kelapa dunia. Saat ini abrasi luar biasa di pantai-pantai di Inhil. Nah kemarin ada satu titik yang kita anggarkan di 2023, tapi tertunda, lagi-lagi tidak ada DED. Mohon ini DED-nya bisa ditampung di tahun 2023 ini lebih banyak Pak. Jadi tidak hanya satu titik. Di penanganannya SBSN-nya lebih bisa dimasifkan. Karena akan mengancam ekonomi masyarakat yang ada di Inhil. Di banyak daerah yang ada di Inhil itu sebagai penghasil kelapa yang di dunia. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik kebijakan-kebijakan pada Pak Sekjen, yang Pak Dirjen juga, selain Pak Menteri, mohon keberpihakan kepada daerah Riau khususnya. Saya selalu diberikan Pak bahan, Pak Sarul protes dong ke Kementerian PUPR, harusnya Riau mendapatkan porsi yang lebih besar sebagai imbalan atas devisa yang disumbangkan oleh Riau katanya. Ini pada kesempatan ini kami sampaikan Pak,
dan mudah-mudahan 2024 sebagai tahun terakhir periode ini kami di sini bisa lebih tertampung untuk lebih besar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.